nggak diperlukan di Indonesia, dan di masa yang akan datang nanti nggak perlu sekolah agama. Bahkan saya berani mengatakan itu, nggak usah juga sekolah agama Kristen. Kita sudah punya Alkitab dengan kecerdasan, dengan kepandaian itu. Cukup belajar di gereja. Ya maafkanlah. Tapi bagaimana sekarang? Hamas harus bertanggung jawab. Karena dia memulai serangan brutal dan teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan orang tidak perlu lagi belajar Alkitab di sekolah. Cukup belajar Alkitab ini di dalam gereja. Karena Alkitab ini katanya memberikan kecerdasan. Dan di sini juga Saifuddin Ibrahim ini menjadi pahlawan kesiangan bagi Israel. Jadi ada 8 produk Israel yang diboikot oleh dunia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Dan di masa yang akan datang nanti nggak perlu sekolah agama. Bahkan saya berani mengatakan itu, nggak usah juga sekolah agama Kristen. Kita sudah punya Alkitab dengan kecerdasan, dengan kepandaian itu. Cukup belajar di gereja. Belajar aja di gereja, pendeta mengajar di gereja. Buka Alkitab. Tambah pintar, tambah cerdas. Kalau orang sudah memang pintar dan cerdas, itu nggak usah pakai sekolah pun. Ini tanda-tanda ya donasi si Udin ini sudah mulai macet ya. Dulu juga kan pernah seperti itu, donasinya macet. Si Udin ini marah sama orang Kristen. Jangan masuk agama Kristen karena orang Kristen ini jahat, sangat luar biasa jahatnya. Alat-alat gereja saya semua dijual. Jadi orang-orang Kristen ini harus donasi kepada saya 20.000 pun jadi per bulan, yang penting rutin. Itu kata si Udin. Si Udin ini sering ngemis-ngemis donasi seperti itu. Ini tanda-tandanya donasi si Udin ini sudah mulai menipis, sudah mulai macet ini donasi si Udin ini. Kata si Udin, agama Kristen ini tidak dibutuhkan di masa yang akan datang. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi belajar Alkitab di sekolah, cukup belajar Alkitab di dalam gereja. Kalau orang sudah cerdas katanya tidak perlu lagi sekolah SD, SMP, SMA. Ya jadi secerdas apapun mungkin otak kita, kalau tidak ada dasarnya nggak akan cerdas, seperti tanaman. Kita menanam tanaman di tanah yang subur. Kalau nggak ada hujannya, tanaman ini pasti akan mati. Pantasan aja selama ini otak Udin ini luar biasa begonya. Kita lanjutkan. Ya maafkanlah. Tapi bagaimana sekarang? Hamas harus bertanggung jawab. Karena dia memulai serangan brutal dan teror. Dia membunuh 200 sekian orang. Ditembakin oleh Yaman. Yaman lagi, salah ngomong saya. Hamas. 40 bayi dibantai dengan ibunya sekalian. Kejahatan model apa yang dilakukan oleh Hamas ini? Ngeri semuanya. Tindakan-tindakan itu semua didasarkan atas hadis, semua didasarkan atas dasar Al-Quran. Bang Udin kita ini mencoba menjadi pahlawan kesiangan bagi negara Israel. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya donasi. Jadi Hamas melakukan penyerangan terhadap Israel. Di sini juga ada 8 perusahaan besar Israel diboikot oleh dunia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Yang pertama itu merek HP. Jadi merek HP ini banyak dipakai di negara kita ini. Sejenis komputer, laptop, notebook. Jadi merek HP ini memang ini sudah mendunia kalau dari perusahaan Israel ini. Jadi yang kedua Siemens. Ini rencananya akan menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Dilaporkan pemukiman ilegal di tanah Palestina akan dicuri untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil. Ya mungkin ini tidak pernah kita dengar ya kalau dari Siemens ini. Yang ketiga, asuransi ASA disebut berinvestasi di bank-bank Israel yang bercampur tangan di tanah Palestina. Jadi mereka ini memang banyak membangun perusahaan-perusahaan besar. Tapi terkait cengengnya Israel ini akhirnya ini juga diboikot oleh dunia. Yang keempat, Puma. Di sini Puma ini tidak asing lagi di telinga kita ya, karena banyak produk-produk ini yang terjual di negara kita, mulai dari sepatunya, celananya, bajunya, topinya.
Tapi ini juga Puma ini adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia karena menjadi sponsor internasional Asosiasi Sepak Bola Israel atau IPA. Jadi ini juga diboikot oleh dunia. Yang kelima, buah-buahan dan sayuran Israel. Jadi bukan perusahaan baju saja, teknologi saja yang diboikot oleh dunia, tapi buah-buahan dan sayuran Israel pun diboikot oleh dunia. Jadi di sini buah-buahan sayuran anggur dari Israel sering dibeli sebagai produksi di Israel karena dianggap berasal dari tanah Palestina yang dirampas. Maka dari itu gerakan BDS mendorong masyarakat dunia untuk tidak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran dari Israel. Ya, jadi mereka ini merampas tanah Palestina, kemudian mereka tanami sayuran, buah-buahan di sini. Lalu itu dijual ke pasar dunia. Tapi sekarang alhamdulillahnya pasar dunia menolak hal itu, buah-buahan dari Israel ini, karena mereka mengatakan ini buah-buahannya orang Israel, orang Palestina. Kalian menini merampas tanah Palestina, kemudian menanam buah-buahan ini, maka dari itu buah-buahan dari Israel pun sudah diboikot. Yang keenam, Soda Stream. Soda Stream adalah mesin dari silinder yang dapat diisi kembali sehingga para pengguna bisa membuat soda atau minuman air berkarbonasi sendiri di rumah. Jadi ini sering kita lihat di film-film Eropa ya, mereka menggunakan mesin ini untuk membuat soda, masukkan air biasa, maka dia ini akan menjadi soda. Ini juga diboikot oleh dunia. Yang ketujuh, AHAPA. AHAPA adalah salah satu merek produk kecantikan yang dijual di sejumlah negara. Menurut catatan BDS Movement, AHAPA Kosmetik memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal. Ini juga diboikot oleh dunia. Yang kedelapan, Sabra. Ini juga memang sering kita lihat di film-film Eropa ya, mereka menampilkan produk dari Sabra ini. Jadi di sini banyak sekali kerugian yang dialami oleh negara Israel. Kerugian itu mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 94,25 triliun yang dialami oleh negara Israel. Jadi banyak dari mereka itu yang berkoar-koar selalu menyalahkan Palestina. Hamas melakukan penyerangan ke Israel itu bukan atas dasar perintah negara Palestina, tapi ada atas dasar kemauan dari Hamas sendiri. Tapi mereka itu dari Israel ini mengadu kepada setiap negara bahwa Hamas ini melakukan penyerangan atas perintahnya Palestina. Tapi Presiden Palestina menegaskan saya tidak pernah memerintahkan Hamas melakukan penyerangan. Jadi seperti inilah cengengnya negara Israel ini. Ya kita juga berharap yang terbaik agar di kedua negara ini bisa berdamai antara Palestina dengan negara Israel di sini. Jadi di sini juga seperti Bang Udin kita ini mencoba untuk menjadi provokator untuk mendapatkan donasi untuk menghidupi anak dan istri selingkuhannya juga. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih sudah menonton channel ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.